Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu. Wah, selamat pagi semuanya, anak-anak kesayangan Ibu. Pagi juga Selamat Ibu. pagi, Ibu. Pagi juga, Ibu. Ya, sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar jalannya pembelajaran ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Siapa ini ketua tingkatnya? Ketua kelas? Monita, Bu. Monita, Bu. Oh, baik. Ananda Nadia Monita, silahkan dipimpin doa Baik, untuk teman-temannya sekalian. baik Ibu, terima kasih. Bagi teman-teman yang beragama Islam, tolong ikuti saya untuk doa ini. Bagi yang berbeda, menyesuaikan saja. Baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Baik. Eh, Bagaimana? Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum, Semangat ya, Ibu. semangat. Bos. Sudah, Bu. Oh, belum, belum ya. Eh, Lain kali sebelum mulai pelajaran, sarapan dulu biar pembelajarannya fokus gitu. Nggak mikirin, wah mau makan apa ya habis ini. Nggak gitu, anak-anak sekalian. Baiklah, Ibu mau absen terlebih dahulu. Daftar kehadirannya di siapa ini? Di Google ya, di Google Spreadsheet. Oke, Ibu akan mulai bacakan dari nomor absen yang pertama. Alivia Dwi Soraya. Hadir, Ibu. Nah, oke. Em, Anatia Sania, Hadir, Ibu. Ananda Nadia Monita, Hadir, Bu. Nia Apriliani, Hadir, Bu. Nabila Nur Mutmaina, Hadir, Ibu. Nisrina Nashwa Nabila, Hadir, Bu. Nova Elisa, Hadir, Ibu. dan yang terakhir yang off cam nih, off cam, Lia Urmila. Apakah ada di Zoom Lia Urmila ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Saya dari toilet tadi, Bu. Ini mau aktif kamera, Bu. Baik, segera mengaktifkan kamera ya, karena Ibu mau melihat betapa cantiknya murid Ibu ini, Lia Urmila. Iya, Bu. Jangan terpesona. Baiklah, ya lanjut ya. Baiklah, setelah itu masih pada ingat belum pelajaran kita sebelumnya pada minggu pertemuan terakhir itu apa? Ada yang masih ingat? Wah, masa nggak ada yang ingat? Puisi. Puisi kan kita bahas kemarin? Iya, Betul, benar, Bu. Ibu. Lupa, Bu. Betul. Puisi itu kalau dijelaskan kemarin berupa karya sastra kan? Merupakan karya sastra, bentuk karya sastra. Ya, eh, berkaitan dengan pembelajaran kita pada minggu terakhir yaitu puisi, maka minggu selanjutnya yaitu minggu pertemuan ini kita akan membahas majas. Nah, di dalam suatu eh, bentuk karya sastra pada umumnya tentu menggunakan kata-kata yang membuat kata itu menjadi lebih menarik atau lebih indah. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang majas. Apa sih, Bu, tujuan mempelajari majas? Nah, tujuan mempelajari majas sendiri agar kita bisa membuat sebuah teks karya sastra yang berisi tentang gaya bahasa atau penggunaan diksi dan gaya bahasa yang sesuai dengan karya tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis majas. Lalu siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis majas dalam teks sastra. Yang ketiga yaitu siswa mampu menginterpretasi makna majas dalam teks sastra.
Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menulis kalimat atau paragraf dengan menggunakan majas. Nah, anak-anak sekalian, dari yang telah Ibu jelaskan tadi, ada yang tahu nggak majas itu apa? Bisa disimpulkan nggak? Silahkan. Ibu tunjuk aja nih. Kepada yang dari tadi, fokus banget Ananda Nadia Monita deh. Majas itu apa sih? Baik, terima kasih Bu. Bu, maaf, saya kurang tahu Bu, majas itu apa. Udah Bu, udah tahu. Oh, udah tahu. Ya, majas adalah gaya bahasa, yaitu ragam-ragam bahasa yang dipakai dalam sebuah karya sastra. Itu menurut saya Bu, terima kasih. Wow, singkat, jelas, dan padat ya Monita. Tapi dari penjelasan Ananda Nadia Monita tadi telah menjelaskan arti dari keseluruhan apa itu majas tersendiri. Nah, Ibu akan share screen. Materi kita hari ini yaitu majas. Tunggu sebentar ya anak-anak. Mana ya? Share screen ya. Mohon menunggu ya. Ibu ini gaptek loh. Ya, baik Bu. Iya, Bu. Katanya boleh Apa, Bu? dinaikin Bu. Iya, tunggu sebentar ya. Share. Apakah share screen Ibu terlihat? Apakah sudah terlihat anak-anak? Nah, sudah Bu. Sudah, baiklah. Kita lanjutkan majas. Majas tadi kata Ananda Nadia Monita merupakan gaya bahasa. Apakah benar? Betul, tepat sekali. Majas merupakan gaya bahasa atau bahasa kias untuk melukiskan sesuatu dengan jalan membandingkan, mempertentangkan, mempertautkan, atau mengulangi katanya. Nah, dari pengertian ini, anak-anak sekalian biasanya lihat pernah baca majas tuh di sebuah apa tuh? Pernah baca nggak? Pernah Bu, saya Bu. Di mana, Lia Urmila? Di puisi Bu. Wah, betul sekali. Puisi. Puisi umum pada umumnya menggunakan majas. Karena kalau tidak menggunakan majas seperti masakan kurang garam. Betul apa betul? Betul. Betul. Ya. Kita lanjutkan. Jadi, eh, majas itu sendiri terdiri dari 4. Pada umumnya ya, Ibu mengambil yang sering digunakan pada tingkat SMA nih, jenis-jenis majas. Pada umumnya jenis majas itu banyak sekali anak-anak. Nah, tapi Ibu kerucutkan di sini menjadi 4 bagian, yaitu coba Alivia nih, dibacakan jenis majas itu ada berapa? Ada 4 Bu. Yang pertama itu majas perbandingan, kemudian yang kedua itu majas pertentangan, terus yang ketiga itu majas sindiran, dan yang Halo, putus-putus ya Alivia ya? putus-putus ya Bu. Iya, Oke, maaf ya Bu, apa sekarang suaranya sudah jelas Bu? sudah jelas. Oke, untuk jenis-jenis majas kalian sesuai dengan PPT Ibu ini. Nah, kemudian yang kedua itu majas pertentangan, yang ketiga majas sindiran, dan yang terakhir itu majas penegasan. Baik, betul sekali. Eh, Sekarang anak-anak udah tahu ya, majas pada umumnya itu ada berapa aja. Ada apa aja, ada perbandingan, ada pertentangan, ada sindiran, dan penegasan. Nah, di balik eh, kelompok 4 tadi,
Ada turunannya lagi nih, anak-anak dari majas itu. Nah, di sini Ibu mengambil dua contoh di majas perbandingan, yaitu ada majas simile dan majas metafora. Majas simile sendiri adalah majas yang membandingkan dengan cara simplisit. Contohnya menggunakan kata bagaikan, ibarat, umpama, bak. Nah, serta majas perbandingan lainnya yaitu majas metafora. Majas membandingkan suatu benda dengan benda lainnya dengan didasari pada sifat yang serupa. Nah, kalian nggak asing lagi kan dengar majas simile, majas metafora? Sering mendengar nggak kalian Sering, Bu. majas-majas tersebut? Ya, majas ini sering digunakan. Nah, apa sih Bu contohnya? Baik, kita akan tes ya dari berdasarkan pengertian yang telah Ibu sebutkan tadi. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Tentukan majas apa yang digunakan pada kalimat berikut ini. 1. Bak seorang penari, gerak tubuhnya sangat luas. Silakan di apa namanya itu? Ditulis di room chat. Menurut kalian eh, kalimat ini menggunakan majas apa? Apakah simile atau metafora? Silakan tulis di chat ya, nanti Ibu tunjuk. Silakan anak-anak. Apakah majas simile atau majas mengganggu? Suaranya rusak. Silakan ditulis di room chat ya. Kenapa nggak ada yang nulis? Simile, Ananda Nadia Monita. Apakah simile atau metafora? Cepat. Mbak, Mbak, mana tadi kalimatnya? Mbak seorang penari, gerak tubuhnya sangat luas. Baiklah, Ibu akan tunjuk kepada Anatia Sania. Menurut kamu kalimat ini terdapat majas apa di dalam kalimat ini? Simile, Bu. Kenapa disebut majas simile? Kurang tahu, Bu. Maaf, Bu, saya gangguan. Nah, loh, ada yang bisa membantu Anatia? Kenapa eh, kalimat bak seorang penari gerak tubuhnya sangat luas disebut dengan majas simile? Nah, loh, ini Saya, pengertian Bu. majas simile tadi. Ya, silakan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, di dalam majas perbandingan itu ada simile dan metafora. Nah, simile itu tadi ialah majas yang membandingkan dengan cara simplisit. Nah, contohnya itu ada bagaikan, ibarat, umpama, bak. Nah, bak itu masuk dalam simile, Bu. Wah, sangat tepat. Jadi artinya Ananda telah menguasai tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami serta bisa menganalisis suatu kalimat. Apakah kalimat itu menggunakan majas jenis apa nih? Betul nggak, anak-anak sekalian? Betul, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk mengetes kalian semua, apakah paham dari penjelasan Ibu? Contoh yang kedua, cuaca terlihat mendung. Mana nih? Berlangit abu-abu sebab sang raja siang tidak memunculkan dirinya. Itu majas apa? Apakah majas simile atau majas metafora? Silakan kepada Lia Urmila.
simile, Bu. Simile. Baik. Kita kunci ya jawabannya. Kepada Nia Apriliani. Jangan dikunci Apa? dulu. Oh, jangan dikunci dulu. Diapain jadi? Tadi kalimatnya apa, Bu? Kalimatnya, Bu. Kalimatnya, cuaca terlihat mendung, berlangit abu-abu sebab sang raja siang tidak memunculkan dirinya. Disebut majas apa? Simile atau Oh, metafora? iya, Bu. Simile aja, Bu. Baik, kita kunci ya jawabannya. Oke, Bu. Siapa nih yang kurang aktif nih di sini? Nova Elisa deh. Nova Elisa, Ibu mau dengar dong suara emas kamu itu. Menurut kamu, kalimat yang Ibu sampaikan tadi mengandung unsur majas apa? Metafora atau simile? Yang nomor 2 tadi, Bu, ya? Ya, betul. Itu iya, simile, Ibu. Wah, oke, baiklah. Ada lagi yang ingin menambahkan jawaban? Atau berbeda pendapat? Metafora, Ibu, bukan sih. Baik, metafora ya. Berarti ada dua jawaban nih. Lia Urmila simile dan yang kedua yaitu Nova metafora. Jadi jawaban yang benar dari kalimat cuaca terlihat mendung, berlangit abu-abu sebab sang raja siang tidak memunculkan dirinya, itu mengandung majas metafora. Nova Elisa benar. Kenapa disebut majas metafora? Karena pengertian dari majas metafora sendiri yaitu majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lainnya dengan didasarkan pada sifatnya yang serupa. Di sini kan ada cuaca terlihat mendung, berlangit abu-abu sebab sang raja siang tidak memunculkan dirinya. Sang raja siang ini berarti apa? Ada yang bisa menjawab? Sang raja siang ini berarti apa? Matahari, Bu. Bener nggak? Nah, betul, tepat sekali. Artinya di sini menggunakan majas metafora, didasarkan pada sifatnya yang serupa. Jadi anak-anak sekalian, kalian sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menganalisis suatu kalimat apakah kalimat tersebut mengandung majas sesuai dengan arti kata pada kalimat tersebut. Kita lanjutkan. Majas berikutnya, yaitu majas sindiran, majas ironi, dan majas sarkasme. Nah, ini majas yang mengandung sindiran, kayak menyindir dengan menyatakan kebalikan dari fakta yang ada, serta majas sarkasme, majas yang menyindir secara langsung dan lebih kasar. Untuk contohnya sendiri nanti Ibu buatkan tugas saja ya, karena pertemuan kita ini sebentar lagi mau habis waktunya. Selanjutnya ini contoh kalimatnya. Ini untuk tugas juga. Nah, adapun majas penegasan, majas aliterasi, majas yang menggunakan pengulangan konsonan di awal kata, di awal tatanan yang berurut. Lalu ada majas apofasis, majas yang menegaskan dengan cara seolah menyangkal. Selanjutnya ada majas pertentangan, majas paradoks, majas anakronisme. Jadi, berdasarkan materi yang telah Ibu jelaskan tadi, diharapkan anak-anak sekalian bisa membedakan serta
mengelompokkan jenis-jenis majas itu sendiri dalam suatu teks sastra. Jadi, tugasnya untuk sekarang yaitu silahkan anak-anak cari salah satu bentuk karya sastra atau puisi, bebas puisi apa, karangan siapa, terus kalian analisis apakah dalam puisi itu per baitnya menggunakan majas yang telah kita pelajari pada hari ini. Apakah menggunakan majas metafora, atau majas simile, atau majas sindiran tadi. Apakah paham anak-anak sekalian? Paham, Ibu. Paham ya? Paham, Bu. Baiklah. Karena anak-anak sekalian sudah paham, itu tadi tugas untuk di rumah ya. Untuk sekarang kalian silakan menjawab soal kuis berbasis HOTS yang telah Ibu siapkan untuk mengukur pengetahuan kalian tentang majas ini. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit, silahkan dikerjakan. Itu linknya udah Ibu bagikan di grup kelas ya. Baiklah, terima kasih anak-anak sudah mengisi kuis yang telah Ibu bagikan. Nanti hasilnya akan kita bahas di pertemuan minggu selanjutnya, secara bersama-sama atau berkelompok. Jadi nanti Ibu akan mengelompokkan kalian, masing-masing dari kelompok itu terdiri dari dua anak. Silahkan dikoreksi hasil tugas yang menganalisis sebuah teks sastra itu, apakah benar menggunakan majas yang telah kalian jawab, apakah salah. Di situ penilaian pengetahuan kita ya, dan penilaian keterampilan untuk mengisi nilai ujian, untuk mengisi nilai tambahan ujian tengah semester kalian. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian dari materi yang telah Ibu jelaskan atau tentang tugas yang Ibu berikan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Paham, Bu. Tugasnya dikumpulkan sebelum mata pelajaran Ibu minggu depan ya, anak-anak. Baik, Ibu. Ya, dijadikan satu link drive aja. Ananda dan Nadia Monita yang pegang ya link drive-nya. Siap, Bu. Ya. Baik, sebelum menutup pertemuan kita screenshot dulu nih untuk bukti pertemuan pada pagi hari ini. Bagaimana screenshotnya gimana ya ini caranya? Ada yang bisa bantu? Bisa, Bu. Ya, Yuk. akan Ananda. Senyum Yuk. anak-anak. Senyum anak-anak semua, anak-anak Ibu. Bu Putri 1, 2, 3. Udah, Bu. Baik, terima kasih Ananda Nadia Monita. Terima kasih anak-anak yang Ibu sayangi di kelas 11 SMA Negeri 8 Palembang. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan semoga materi yang telah kita bahas ini bisa nyangkut, bisa menjadikan kalian bertambahlah ilmu kalian di bidang sastra. Khususnya kita ini di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan tutur kata yang kurang berkenan, kepada Allah Ibu minta maaf. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kembali ya.